Ya, ini video kelanjutan dari video sebelumnya tentang yang tadi ya, psikologis di dalam leadership family. Orang akan join apa enggak. Jadi ini akan saya teruskan. Tadi maaf ada sedikit iklan yang harus saya lihat, yaitu ada pelanggan yang ngambil pelanggan saya, pelanggan Lamidis ya. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa ini bisa mempengaruhi psikologis? Apakah itu mulai dari perusahaan, mulai dari upline, mulai dari downline, apakah itu nanti juga akan berpengaruh sama calon prospekan kita, calon member kita, calon downline kita, yang istilahnya prospekan kita. Ini yang akan mempengaruhi mereka. Ini makanya saya bilang menjadi pendobrak omset perusahaan. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang bisa ngikutin karena saya tahu rahasianya. Yang megang itu ntar tim pancaroba. Ada 5 orang, saya jelasin dulu. Ada 5 orang tim pancaroba yang mereka semuanya adalah keluarga saya. Ya, tim pancaroba. Yang pertama itu Eka Aulia. Eka dengar dari no? Dia adalah teknik industri dari Malaysia, S1-nya, S2-nya teknik industri dari Amerika. Nah, yang kedua adalah Fariza Emrah. Itu sepupu saya juga. Dia dari Undip teknik elektro dan lulusan Jerman teknik elektro. S1 S2-nya. S1 Undip, S2-nya dari Jerman. Yang ketiga adalah yaitu Faisal Reza. Dia adik ipar saya. Memang dia cuma S1 dari IT, dia dari IT-nya. Tapi dia yang punya pemikiran yang akan proyeknya dia yang akan nanti diberlakukan. Mungkin insya Allah mungkin akan seluruh dunia akan pakai itu hak patennya dia, yaitu ya begitulah, membuat autopin restart. Nah, autopin restart apa artinya? Ya, nanti udah saya kasih gambaran, ternyata untuk yang memiliki saldo di rekening bank minimal 100 juta itu akan aman. Jadi 100 juta ke atas itu nggak akan bisa dicuri sama itu kriminal si mentul-mentul. Kenapa? Itu gambarannya. Nggak bisa. Syaratnya apa? Cuman biaya administrasi 100.000 per bulan. Enak kan? Kita aman, nggak ketakutan. Kenapa? Karena yang diciptakan oleh Faisal Reza dan timnya, yang mereka semuanya 3 orang, yang satu Eki, yang satu Sungguh, kalian dengar semuanya? Ya, mudah-mudahan udah bisa ya. Itu dia, yang diciptakan adalah penangkal. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk yang berusaha mencuri uang yang ada di rekening kita. Nah, ngerti? Iya, kenapa? Mereka akan takut nanti. Kenapa? Sebenarnya nanti akan ada virus yang akan menyerang software dan hardware yang mereka punya untuk mencuri apa? Mencuri uang di rekening mereka. Namanya apa? Virus Al-Mufazi. Nah, dalam bahasa Indonesia Al-Mufazi itu adalah anak laki yang menakutkan. Nah, itu kalau nggak salah gitu. Saya dulu pernah dengar Munaya yang ngasih tahu kata-kata Al-Mufazi. Nah, gitu. Jadi bahaya tuh. Coba mau bukti entar bukti si itu anak-anak 3 tuh udah cekikikan. Iya, hati-hati. Software kena, hardware kena. Blup, udah asap berapi. Mau bukti entar silakan bukti. Oke. Nah, itu yang ke berapa orang tadi ya? Eka, Ari, Eja. Oh iya. Lalu si Dede. Ini adanya si Fariza Emrah, yaitu Devianita Emrah. Nah, dia S1 dari Telkom, dia teknik industri juga. S2-nya juga teknik industri dari Telkom. Itu adik kakak. Nah, yang terakhir ini, dia adik kelas saya di SMA 1. Yang jadi teman saya di Depok ini, di perguruan Merpati Putih. Weldi Rahman Nazmi, yang jadi downline saya. S1 dari teknik elektro UI. S2 teknik elektro UI juga. Nah, saya cuman STLR 77. Cuman S1 dengan IPK, IPK-nya orang Islam. Katanya Mas Lili, kalau Ji Samsu 234 itu rokoknya orang Islam. Kebetulan IPK saya di ITENAS
Alhamdulillah 2,34 sama tuh 234. Jadi IPK-nya orang Islam. Oke, mereka tuh 5 orang itu, insya Allah mereka bisa menjalankan sistem yang nanti akan dibuat. Mereka mungkin konsultasi, tapi yang dari tekankan Eka sama Dede yang S1 dari yang jurusan teknik industri. Dede ini yang bisa lebih banyak mengaplikasikan ilmu yang dia dapat karena dia dosen. Nah, itu yang Dede ajarkan sama anak murid mahasiswa Dede, itu yang Dede pakai nanti akan ngebantu Deka. Ya, itulah OR1, OR2 yang untuk membuat leadership family ini. Tugas Eka sama Dede. Oke, kita lanjutin. Gimana tadi ya? Jadi ngoceh kemana-mana. Oke. Ya, ini kelanjutannya. Jadi kalau ternyata dalam satu hari, taruhlah Pak Syukur dia, Bang Syukur dia nanti dia nggak ngajak orang. Kenapa? Ya taruh dia ngajak orang, tapi kan kesempatan dia untuk ngajak orang, ya, ngajak orang nih. Kira-kira nama Bang Syukur ada waktu nggak? Karena dia sibuk mana kemari, kesana kemari. Dia akan dapat apa? Leadership dan leadership family dan in level dan auto maintain. Tapi kalau yang downline ini pinter, dia ngundang orang nih. Nah, ini yang bikin Bang Syukur kalah sama si big leader ini. Nanti insya Allah dia akan jadi big leader. Omset dia, taruhlah omset dia, ya. Jadi prospekan dia, jadi keuntungan dia sehari akan mengalahkan keuntungan top leader di Melia Sehat Sejahtera. Ini dia. Nanti tugas Dede sama Eka tadi kasih tahu kisi-kisinya. Gak perlu kita sembunyi, gak perlu kita rasain, biar kita upload, kita posting di video ini. Udah ngerti ya psikologinya ya? Biar penasaran nih, saya putar-putar omongannya. Nah, pertama, nggak perlu syarat yang macam-macam, cuma butuh modal aja. Nah, modal ngutang, soalnya jangan minta sama upline, nggak benar itu. Mau bisnis ngutang sama upline, ntar yang udah kalau tahu gue belum punya keuntungan, masa lo minta yang gue pinjam sama, nah itu kan nggak benar kan, nggak ada namanya bisnis kayak gitu. Di MLM nggak ada kayak gitu. Kalau mau minjem sono ke bank kek, kemana kek, serah. Lo boleh ngutang segala macam kan udah saya kasih tahu tadi dari gitu. Nah, nih yang berikutnya syarat-syarat untuk leadership family. Insya Allah mudah-mudahan dari itu nggak salah ya, Eka Dede, hanya 7 paket yang harus join minimal 7 paket. Pertama, terus amat sih ini persyaratan adalah 7 paket minimal join langsung, nggak ada bertahap. Kalau bertahap nanti malah leadership family-nya ya boleh sih bertahap, tapi kalau setelah 7 paket baru dia akan dapat leadership family. Justru ini akan menyusahkan, tapi terserah lah, fleksibel aja. Kenapa? Dadino pingin kita bikin sistem yang fleksibel mungkin. Jadi syaratnya setelah 7 paket minimal, dia bisa mendaftar, memiliki hak bisnis, istilahnya franchise lah kalau di retail. Ini sebenarnya franchise, hak bisnis itu franchise. Cuman di MLM kayak gini. Nah, minimal 7 paket. Setelah 7 paket serah, pokoknya Dede sama Eka masa bodoh dan bikin pusing. Jangan enak-enakan, udah banyak yang mau join. Minimal 7 paket. Itu syarat pertama. Terserah apakah itu mau sempurna segitiganya apa enggak, terserah. Tapi minimal 7 paket, harus sudah ada 7 paket baru bisa dapetin syarat leadership family. Dan orang member yang baru ini harus mengkonfirmasikan sama perusahaan bahwa dia sudah punya 7 paket dan dia akan menginformasikan saudara-saudaranya yang akan dia jalankan hak bisnisnya. Itu persyaratannya. Jadi harus konfirmasi dulu ke perusahaan. Oh iya, ini saudara saya di sini, dia klien saya dengan sini, saya pingin bisa dapetin leadership family. Nah, itu persyaratannya. Oke? Itu dia. Minimal 7 paket dan itu sudah harus setelah 7 paket baru bisa dapat. Kalau dia sudah langsung nggak jadi masalah. Ini minimal 7 paket. Nah, ini kalau misalkan Dadino ini ya, kalau Dadino kalau Dadino ini apa namanya? Gitulah, deteksi lah. Ini 7 paket ini terserah, pokoknya nanti produk-produk itu
ini nilainya kurang lebih 10 juta. Nah, mikir lo buat ngeluarin 10 juta. Berani nggak lo? Biar lo mikir. Nah, kalau murah, enak aja murah. Ntar udahlah, cuma kecil kok, nggak apa-apa, nggak balik modal, udah nggak mau jalanin. Nah, kalau dia berat, dia kan mikir, gue harus balik modal. Nah, ini psikologinya. Jadi jangan kita ngeliat, modalnya kecil gini. Nah, jangan. Kita bikin. Ini kan nggak kenapa-napa. Tapi untuk 10 juta yang dia keluarkan, berapa dari leadership family, sponsor, leadership yang biasa, Unilevel, sama auto maintain. Berapa yang akan dia dapatkan? Nah, mikir lo semua. 10 juta mah, nggak apa-apa lah. Pokoknya gue tahu pun gede yang dapetnya nih. Kenapa? Karena yang namanya big leader itu nanti akan diikutin sama yang lainnya. Dia aja bisa ngalahin penghasilan Pak Syukur dalam 1 hari. Seharinya begitu bisa ngalahin top leader di Melia Sejahtera. Gimana sebulan? Oke. Nah, itu. Ini logikanya pusing lo gue bikin. Jadi ini deteksi tadi ya 10 juta. Serata harganya terserah. Pokoknya 7 paket ini 10 juta. Persyaratan itu, lalu si member harus konfirmasi kalau dia belum 7 paket, kalau sudah 7 paket dia harus konfirmasi ke perusahaan. Jadi ini merupakan syarat-syarat yang nggak berat sih kalau dibilang. Kenapa? Tinggal telepon aja. Nah, makanya tuh pancaroba ini jangan enak-enakan. Nanti kalau punya asisten nggak jadi masalah. Tapi tim inti adalah 5 orang yang tadi saya sebutin. Nah, ini tugasnya. Jadi jangan enak-enakan ya. Lalu apa? Setelah dikonfirmasi, ternyata dia harus informasikan lagi saudaranya yang akan dia pakai hak bisnisnya untuk dia bisnisin. Nah, ngerti? Oke. Udah cukup segitu aja. Nggak ada syarat-syarat yang lain. Gampang kan? Jadi, seperti itulah yang namanya leadership family. Nah, mikir lo semua. Mau join? Join, daftar sono. Kalau mau join di bawah saya, nomor anggota saya INDHI 0150R. Silakan daftar. Pingin di bawah jaringan si Dino. Monggo. Itu dia. Terus yang akan saya jelaskan tentang auto maintain dan bedanya dengan tutup poin. Nah, kenapa? Orang mikir, sialan tutup poin segini. Nah, ternyata auto maintain nggak ngeluarin duit dari kantong. Auto maintain itu ya boleh kita pakai yang seperti sebelumnya. Serah Eka sama Dede boleh. Pokoknya yang sebelumnya ternyata auto maintain itu cuma dibatasi 700. Ini spidol. 750.000 auto maintain-nya. Jadi bonus yang kita dapatkan yang berupa uang itu sebagian kita pakai untuk mendapatkan produk sebatas 750.000 sebulan. Nah, terserah kalau sekarang auto maintain-nya ini dikondisikan lah. Dan ini kurang paham ya. Jadi 750.000 ini nggak kita keluarin dari kantong. Dari mana? Dari bonus yang kita hasilkan. Sebulan itu kita dapat produk senilai 750.000 yang dananya dari bonus kita, bukan dari kantong lagi. Bener kan? Nggak ngeluarin duit lagi, tapi kita dapat duit, dapat produk, dapat duit. Untuk apa ini? Untuk kebutuhan kita pribadi ataupun kebutuhan keluarga kita. Kalau kita lagi butuh. Nah, itu fungsi auto maintain. Akhirnya apa? Nggak banyak. Ya kan? Nggak banyak ini produk numpuk. Kenapa kita pakai sebulan? Habis sama kita. Jadi kita nggak perlu beli produk, stok segala macam. Kita ngapain beli produk? Suruh tuh yang mau join, keluarin duit. Kenapa? Di binari. Sistem binari Melia Sejahtera. Nggak perlu ngeluarin duit lagi. Cuma sekali, misalkan 10 juta nih. Udah. Bulan berikutnya, kalau udah ngajak orang itu join pakai duit dia sendiri. Yang bayar kita siapa? Perusahaan, bukan orang itu. Bukan dari duit yang orang itu keluarin. Nah, mikir loh. Jadi kita nih bikin yang bener-bener syariah atau kayak apa? Ngerti kan? Bedanya auto maintain dan tutup poin. Kalau tutup poin, lu udah punya produk, masih ada produk, lu nggak bisa pakai, lu harus jual. Bulan depan lu beli produk lagi. Nah, repot kan? Lu dibohongin sebenarnya sama perusahaan itu. Udah produk nggak kejual, duit nggak muter. Bulan depan disuruh lagi beli produk. Mikir kagak lu, dibohongin. Nah, susah kan? Kalau jadi duit, kita bisa pakai buat apa aja. Tapi kalau kita dapat barang, kita keluarin duit dengan beli barang tersebut, lalu kita disuruh jual, kira-kira sama nggak kayak retail yang ada di pasaran umum, di pasar-pasar, di supermarket. Nah, itu bedanya. Jadi kita harus bedain mana yang benar-benar MLM, mana yang benar-benar kita mirip sama retail. Biar paham bedanya di mana. Jangan mau dibohongin.
stok produk, emang muter itu duit. Iya kalau laku, kalau nggak laku numpuk. Apa bedanya sama yang itu yang retail? Nah, ngulang lagi gua. Oke, udah ngerti kan? Ini terserah ini apa mau dirubah jumlahnya, nilainya. Pokoknya ada batasan. Nggak besar, karena kita butuh untuk kebutuhan kita pribadi selama mungkin sebulan. Ya kita sebulan ini cuman segini dipotong. Kalau dapatnya 10 juta segini, kira-kira kecil nggak? Nggak rugi, kita dapat lebih murah kok. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai. Udah jam berapa nih? Sudah 15 menit. Nah, sedikit akan saya ulas tentang bagaimana cara menghadapi produk-produk multi level marketing yang beredar di, sebenarnya saya udah bikin sih video di sebelumnya, yang beredar di pasaran yang retail. Nah, ini tekniknya. Supaya apa? Mereka akan mikir, mendingan gue dengerin yang member-member perusahaan MLM daripada yang di retail. Nah, ini logikanya, biar mikir lo semua. Pertama, untuk menghadapi produk-produk perusahaan di multi level marketing yang ternyata dibilang palsu kayak asli, terserah. Apakah itu member-member yang jual, terserah. Tapi ini yang harus kita buat. Kita harus bikin mereka mikir nanti. Si calon-calon pembeli ini. Oh, mendingan gue beli aja lah. Daripada ini repot gue. Ntar disuruh datang ke pertemuan segala macam. Cuman kalau kita bikin mindset mereka berubah, ini yang harus kita jelaskan. Kenapa? Kalau di retail, ya, yang namanya nih, saya mau bahas tuh tentang harga jual. Kalau harga jual, misal, nih spidol. Kalau harga jual itu senilai, taruhlah sebuah produk senilai 100.000, ini akan dibagi-bagi. Modalnya berapa, keuntungannya berapa, terus buat member berapa, ya kan? Terus gitulah intinya. Ntar ya, saya agak-agak lupa nih. Jadi gitu. Untuk 100.000 ternyata maaf. Ntar. Untuk 100.000 ternyata modal terus biaya produksi, kemudian biaya distribusi, kemudian apa lagi ya, biaya promosi. Astagfirullah, lupa. Biaya promosi, lalu ya seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan untuk 100.000, misalkan 100.000 nih, ternyata untuk biaya distribusi dan promosi ini yang besar. Kenapa saya bilang pakai distribusi? Karena untuk promosi kita butuh transport kan untuk mendistribusikan. Yang nanggung siapa? Yang nanggung ini. Bentar. Iya ya. Bentar. Ya, begitulah. Jadi yang nanggung ini adalah perusahaan-perusahaan nanti yang akan ada di perusahaan, contohlah perusahaan MLM. Ini. Jadi kurang lebih biaya distribusi dan promosi ini taruhlah kita buat sekitar 75 sampai 80% dari 100.000. Ini yang harus kita buat. Jadi biaya produksi dan untuk keuntungan, bukan modal ini. Iya, modal ya, benar ya. Jadi biaya ini adalah sekitar taruhlah maksimal 25%. Jadi 20 sampai 25% untuk modal dan biaya produksi. Kira-kira gede kan? Gitu kan? Jadi ini
distribusi dan promosi mungkin ini bisa dibikin cuma 20% aja, nggak perlu 25%. Ntar Eka Dede yang lebih paham, ntar ini dari cuma kasih gambaran ya, logikanya seperti ini. Jadi promosi yang 80%, taruh 80% ini distribusi dan promosi ya, 5%nya distribusi, 75%nya untuk promosi. Nah 75% 75% untuk promosi inilah yang akan kita gunakan untuk apa? Biaya jaringan. Untuk membiayai para member-member di perusahaan MLM. Nah, kurang lebih seperti inilah. Sekitar ya kalau dana salah ntar dikoreksi lah berapa sebenarnya. Ini yang harus kita ungkapkan sama pelanggan, sama calon pelanggan, sama calon prospekan. Ternyata seperti ini yang ada di perusahaan kita di Melia Sehat Sejahtera. Jadi jangan tutup-tutupin. Nanti orang mikir, oh iya gede juga ya. Kira-kira aku bisa dapat berapa ya? Nah gitu. Kalau orang udah terpancing dia akan nanya. Nggak perlu kita kita iming-imingin. Pokoknya kalau gini, nggak perlu. Kita cukup jelasin aja. Ntar orang akan mikir, buset gede juga. Nah ngomong dia, nanya dia ntar. Nah oke, seperti ini. Jadi ini yang akan kita dapatkan kurang lebih sekitar, taruhlah mungkin bisa diperkecil lagi, nggak perlu 20%, taruh 15% kalau perlu. Biar perusahaan ini semakin sedikit persentase dari harga jualnya yang dia dapatkan. Kenapa? Kalau semakin sedikit, membernya semakin banyak, ya kira-kira ini omsetnya nambah gak? Kalau ini digedein, orang akan mikir untuk join. Tapi kalau dia mikir, buset, gue dapetnya gede, perusahaan dapetnya kecil, ya udah gue join deh. Nah itu yang harus kita jelasin. Kalau kita jelasin, perusahaan pokoknya dapetnya gini. Itu udah ngakalin. Tapi kalau kita bikin mindset mereka berubah, yang tadinya besar, kita bikin ini sekecil mungkin ini, keuntungan buat perusahaan. Nah, maksudnya yang menyediakan ya, barang-barang segala macam. Nah, member-membernya akan dapat yang jauh lebih besar dari keuntungan perusahaan. Nah, itu maksudnya. Maaf, ini mungkin salah apa, kurang lebih begitulah. Jadi kita bikin mindset mereka berubah, berpikir akhirnya mereka akan join. Kalau kita bikin ini semakin besar keuntungan perusahaan, ini semakin dikit yang join. Karena dia tahu ternyata gue dapetnya cuma segini, perusahaan dapetnya gede. Ngapain gue join di situ? Capek-capek gue kerja. Nah, oke. Nah, ini dia. Terus tadi mau ngomong apa lagi ya? Jadi kita bikin mindset orang berubah. Tadi udah jam 22 menit. Oke. Terus apa lagi yang mau saya jelasin? Ini dia tadi. Jadi kita bikin orang mindsetnya berubah. Bagaimana caranya? Kita justru melakukan yang hal selama ini bikin mereka tuh nggak mau join. Kita tantang mereka. Kita pengaruhi, bukan istilahnya kita menghipnotis ya. Kita nggak perlu pakai hipnotis segala macam, mengiming-iming. Pokoknya kalau ngajak orang gini, gitu lah nggak perlu. Cukup dengan deskripsi gambaran. Rahasia kita merupakan kelemahan kita kan, kita tunjukin. Justru mereka akan mikir, sialan, di sini dapatnya gede, di sana gue dapatnya kecil. Gue jadi di sini aja lah, gue keluar dari sana. Nah itu. Nah logikanya gini. Nah oke. Berikutnya apa ya yang mau saya keluarin lagi, sampaikan lagi untuk saya. Ya itu lagi ya. Mungkin apa lagi ya? Oh ya. Apa tadi ya? Aduh. Iya itu perusahaan udah. Intinya gitu ya. Jadi kita jangan melakukan sesuatu yang sifatnya justru menipu, yang merupakan bukan syarat sebuah usaha yang bisa dibilang syariah. Jadi kita jangan nipu, jangan nutup-nutupin. Kita ungkapin, kita omongin. Mereka akan mikir nanti. Itu aja, mungkin seperti itu. Apalagi ya yang mau saya sampaikan ya. Kira-kira segini cukup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau saya sampaikan lagi setelah saya lihat video-video yang udah saya buat, nanti akan saya videoin yang baru lagi. Oke, sementara segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.